Seorang guru ngaji di Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat ditangkap oleh Satreskrim Polres Garut. Pelaku ditangkap karena berbuat asusila kepada dua orang kakek. Guru agama ini harus mendekam di sel tahanan Polres Garut, Jawa Barat. Pria berusia 42 tahun ditangkap karena menjadi tersangka pencabulan. Mirisnya, aksi bejat pelaku dilakukan kepada dua laki-laki lansia. Korbannya dua kakek berusia 70 tahun dan 79 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan laporan masyarakat, aksi pencabulan dilakukan sebanyak 2 kali. Sementara pelaku mengaku mendapatkan wangsit melalui mimpi untuk melakukan tindak asusila. Atas kejadian ini, polisi pun menangkap guru agama. Yang bersangkutan menyampaikan sudah mendapatkan wangsit atau mimpi bahwa harus melakukan perbuatan zina atau kepada korban. Sehingga seketika itu dengan agak sedikit memaksa dengan mendorong korban karena mengingat usianya sudah renta, akhirnya korban terjatuh dan kemudian melakukan kegiatan percabulan kepada korban. Satu korban telah dilakukan kegiatan atau kejadian percabulan itu sebanyak 2 kali. Akibat perbuatannya, guru agama harus mendekam di sel tahanan Polres Garut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 289 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dendam pasangan sejenisnya menjalin cinta dengan orang lain. Seorang pemuda di Minahasa, Sulawesi Utara membunuh pria parubaya yang juga pemilik salon kecantikan. Korban dibunuh dengan sadis dan bahkan satu organ tubuhnya ditarik keluar. Inilah Riko, pria 31 tahun warga Minahasa yang menghabisi pasangan sejenisnya dengan sadis di Kelurahan Wawalintoun, Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku mengaku nekat menghabisi korban dengan keji lantaran kesal dipaksa berhubungan intim meski sudah menolak. Namun dari hasil penyelidikan, diketahui jika pelaku sakit hati lantaran korban menjalin hubungan dengan orang lain. Pembunuhan ini terjadi di tempat tinggal korban yang merupakan salon kecantikan. Sebelum membunuh, pelaku diketahui overdosis obat batuk cair yang diminumnya hingga 40 saset. Korban yang sedang tidur dianiaya dengan martil dan gunting. Sadisnya, satu organ tubuh korban ditarik keluar oleh pelaku. Usai membunuh korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke Polres Minahasa. Bahwa pelaku ini sakit hati. Pertama, malam itu dipaksa diajak berhubungan tapi tidak mau. Dan sebelumnya antara pelaku dengan korban sempat berpacaran sesama jenis, tapi sudah tidak pada tahun 2016. Dan dari situ dia sakit hati dan merasa dendam terhadap korban. Memang sebelumnya pernah berkelahi sering, tapi hanya sebatas perkelahian biasa. Atas perbuatan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Minahasa. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara itu, seorang pria ditetapkan sebagai tersangka dalam kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di kawasan Irti Monas pada 31 Maret lalu. Pelaku sengaja membakar gorden salah satu kios akibat terbakar cemburu dari hubungan cinta sesama jenis. Pria 29 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan ratusan kios di kawasan Irti Monas, Jakarta pada 31 Maret lalu. Hal tersebut berdasarkan serangkaian penyelidikan termasuk olah TKP bersama Puslap Forma Mabes Polri serta memeriksa 8 saksi dan rekaman CCTV. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku melalui postur tubuh dan pakaian yang dikenakan pelaku. Motif tersangka WST melakukan pembakaran gorden di kios milik Dasri Lubis lantaran terbakar cemburu. Pasalnya tersangka dan pemilik kios memiliki hubungan asmara sesama jenis. Polisi menyita sebuah korek api gas, tas punggung serta pakaian dan ponsel pelaku. Akibat perbuatannya,
Tersangka dijerat pasal 187 KUHP karena telah sengaja melakukan pembakaran dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Belum meninggalkan lokasi atau tempat si kios milik Dasrul Lubis ini, yang bersangkutan sudah melakukan pembakaran di lokasi kiosnya si Dasrul dengan menggunakan korek api yang dibakar ada korden. Ini berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan ini ada hubungan khusus antara Dasrul Lubis dengan saudara WST. Kamis 31 Maret dini hari, kebakaran menghanguskan ratusan kios souvenir dan kuliner di kawasan Irti Monas, Jakarta. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dari total 323 kios pedagang, 204 diantaranya ludes terbakar. Total kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Masih dari Jakarta, misteri pembunuhan seorang chef yang jasadnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan akhirnya terungkap. Dalam pembunuhan, merupakan seorang wanita yang menyewa pembunuh bayaran karena sakit hati pasangan sejenisnya direbut korban. Tim Gabungan Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan dan Reskrim Polda Metro Jaya meringkus 3 pelaku pembunuhan pemuda bernama Vicky Firlana yang jasadnya ditemukan di TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tersangka wanita bernama Leli Mawali menjadi dalang pembunuhan dengan menyewa 2 tersangka lainnya untuk menghabisi korban. Keduanya diupah uang tunai 1 juta rupiah. Tersangka Leli Mawali mengaku cemburu dan sakit hati lantaran korban merebut pasangan sejenisnya. Bahwa pelaku utama, yaitu saudari LM, ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun. Selain itu, motif kedua dari pembunuhan ini adalah tersangka Leli kesal karena korban pernah meminjam motornya namun dikembalikan dalam kondisi rusak. Telah meminjam motornya, kemudian setelah dikembalikan motor tersebut dalam keadaan rusak dan juga STNK tidak ada karena ditilang dalam perjalanannya di jalan raya. Sehingga pelaku LM menganggap korban FF ini tidak bertanggung jawab. Ketiga tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Akibat perbuatan kejinya, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, Vicky Firlana yang juga chef sebuah restoran ditemukan tewas dengan luka tusuk di perut di kawasan tempat pemakaman umum Kober, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Sejumlah barang seperti ponsel dan motor korban raib. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan yang mengaku tidak mengenal korban dan hanya disuruh orang lain dengan imbalan uang. Tindakan tidak bermoral yang dilakukan seorang tokoh agama bukan hanya mencoreng nama baik pribadi, tapi juga agama dan lingkungannya. Seorang tokoh dituntut sebagai panutan, bukan justru melakukan perbuatan yang mengundang hujatan. Realitas segera kembali dengan informasi perseteruan anggota keluarga terkait tanah warisan. Informasi selengkapnya usai jeda.